Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ila anggala faslun fi dzikri amarati iktirabis saati. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, yaitu sampai pembahasan kita tentang fi dzikri, di dalam penyebutan atau pembahasan amarati, tanda-tanda iktirabis saati, dekatnya as-saah. As-saah itu adalah hari kiamat. Mengapa dinamakan dengan as-saah? Karena maknanya adalah sesaat, datangnya adalah tiba-tiba. Yaitu akan dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, apa saja kejadian-kejadian yang akan terjadi yang menunjukkan dekatnya dengan hari kiamat, yaitu telah memasuki daripada akhir zaman. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita telah melihat banyaknya hal-hal tersebut telah terjadi, maka telah menunjukkan dekatnya dengan tanda datangnya hari kiamat. Di antaranya adalah dijelaskan oleh beliau, wahiyya katsiratun, tentang kejadian dekatnya hari kiamat itu sangat banyak. Banyak kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang terjadi hanya ketika memasuki akhir zaman. Minha, diantaranya adalah adamul musa'idi wal mu'awini ala dini, yaitu tidak adanya penolong, wal mu'awin, dan yang membantu, tidak saling bantu menolong ala din, yaitu atas agama. Maknanya adalah tidak ada atau sangat sedikit sekali orang-orang membantu di dalam hal agama, di dalam hal ibadah, di dalam hal bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini merupakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani. Allah berfirman yang artinya, dan saling bantu membantulah di dalam
wa ta'awanu di dalam kebaikan, 'alal birri wa taqwa dan di dalam ketakwaan kepada Allah. Saling bantu membantulah di dalam hal perkara ini untuk kita berbuat baik, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu saling bantu membantu di dalam kemaksiatan, di dalam perbuatan dosa, di dalam permusuhan. Ini juga telah banyak terjadi pada zaman sekarang ini, yaitu di dalam hal kebaikan sangat jarang sekali orang yang membantu, tetapi di dalam hal kemaksiatan, di dalam hal perbuatan dosa banyak yang membantu, banyak yang mendukung. Di dalam hal permusuhan, kebencian dan lain sebagainya banyak yang mendukung dan membantu. Ini merupakan tanda daripada dekatnya hari kiamat. Wahwa gauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamri. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia, yaitu zaman orang yang bersabar atas agamanya. Maknanya adalah orang yang bersabar di dalam menjalankan agama, orang yang bersabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kal qabidhi 'alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Maknanya sangat susah sekali, sangat sedikit sekali. Seperti orang yang menggenggam bara api, hanya mungkin sesaat saja di dalam beribadah kepada Allah, setelah itu dilepaskan. Rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa minha, dan diantaranya adalah yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa gurraun fasaqatun. Dan diantaranya adalah yang akan terjadi pada akhir zaman, banyak ahli-ahli ibadah namun juhal, beribadah tanpa ilmu, beribadah namun tidak mengkaji ilmu agama, sehingga ibadahnya itu tidak benar. Ubadun juhalun, banyak ahli ibadah namun jahil di dalam masalah agama. Ini juga banyak yang telah terjadi sekarang ini, ahli ibadah namun ibadah tanpa ilmu. Padahal diwajibkan kita untuk menuntut ilmu agar apa? Agar ibadah kita ini benar, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa gurraun fasaqatun, dan banyak ahli Al-Qur'an atau penghafal Al-Qur'an tapi fasik. Orang yang menghafal Al-Quran, ahli di dalam Al-Quran, namun meninggalkan perintah Allah, melakukan perbuatan kemaksiatan, mendukung sesuatu yang batil, tidak mendukung sesuatu yang hak. Ini juga telah terjadi, banyak ahli Al-Quran, bahkan penghafal Al-Quran, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang fasik. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyati wal Hakim fil Mustadraki an Anas radhiyallahu taala anhu aidan. Ini juga diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Hilyah dan Al Hakim di dalam Al Mustadrak dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Wa minha, dan di antara kejadian yang menunjukkan tandanya dekatnya kiamat, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak datang hari kiamat sampai orang-orang itu yatabaha, membangga-banggakan dirinya, fil masajid, di dalam masjid mereka masing-masing. Maknanya adalah saling bersaing antara satu masjid dengan masjid yang lain, masing-masing membanggakan masjidnya dan merendahkan ahli masjid yang lain. Padahal semua masjid itu sama,
tujuannya adalah untuk kita ini mendapatkan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tujuannya bukan itu, namun untuk membanggakan dirinya masing-masing. Rawahul Imamu Ahmad fi Musnadihi wa Abu Dawud fi Sunanihi an Anas radhiyallahu taala anhu. Wa minha, dan diantara kejadiannya adalah qati'atur rahim, yaitu terputusnya tali silaturahmi, hubungan keluarga terputus. Memutus tali silaturahmi, hubungan kekeluargaan. Wa takhwinul amin wa timanul khain, dan menganggap khianat orang yang terpercaya dan mempercayakan kepada orang yang berkhianat. Jadi tanda akhir zaman adalah orang yang terpercaya tapi dianggap orang yang berkhianat. Maknanya adalah tidak dipercaya. Namun orang yang berkhianat justru yang diamanati, yang dipercaya. Terbalik. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman. Sekarang juga banyak kita lihat orang yang soleh, yang dipercaya namun didustakan. Orang yang berdusta, berkhianat, tapi diamanati, dipercayakan, didukung. Ini yang dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kejadian yang akan terjadi. Rawahu Tabrani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu aidan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga. Wa minha, dan diantaranya adalah intifakhul ahillah, yaitu membesarnya atau menggelembung daripada hilal. Bulan hilal yaitu awal bulan, bulan sabit. Wa an yural hilalu gabalan bi fathataini ay sil'atan ma yattali'u fayugalu li lailataini, yaitu dilihatnya hilal yang muncul itu terlihat lalu dikatakan bahwa itu hilal telah lewat 2 malam. Maknanya apa? Hilal yang seharusnya muncul pada awal bulan itu sangat tipis sekali, tapi terlihat membesar seperti telah melewati 2 malam. Jika telah melewati 2 malam, itu bulan sabit sudah membesar. Ini tanda akhir zaman. Malam yang pertama memasuki awal bulan, itu bulan membesar seperti telah melewati 2 malam. Ini rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Tabrani dari sahabat an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Ibn Mas'ud, yang telah dikabarkan, disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha yadhhabu salihuna al-awwalu, dan diantaranya adalah perginya orang-orang soleh, yaitu generasi yang dahulu, awal dan awal, maknanya generasi yang telah lewat. Satu persatu orang-orang soleh meninggal dunia. Banyak orang soleh meninggal dunia. Ini banyak kita lihat sekarang ini. Banyak orang-orang soleh yang meninggal. Ini menunjukkan tanda akhir zaman. Wa tabqa huthalatun kahuthalati syairi awit tamri. Dan yang tersisa adalah orang-orang rendahan. Ibarat seperti ampas. Kahuthalati syair, seperti ampasnya gandum atau korma. Ya, korma yang dibersihkan atau gandum yang diayak misalnya, itu tersisa ampasnya. Ini pada akhir zaman orang-orang soleh meninggal dunia, dan yang tersisa adalah ampas-ampasnya orang. Maknanya adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Yang soleh banyak yang meninggal dunia. Ini juga telah disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Imamu Ahmad wal Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Wa minha la taqumu sa'atu hatta yakuna az-zuhdu riwayatan
wal wara'u tasannu'an. Di antaranya adalah tidak datangnya hari kiamat sampai kezuhudan itu hanya sebatas riwayat, cerita, kisah yang kita baca bagaimana orang-orang dahulu yang zuhud mengosongkan hatinya dari dunia, meninggalkan dunia, tujuannya hanya untuk akhirat. Ini semuanya hanya tersisa kisahnya saja. Maknanya pada zaman sekarang ini tidak ada orang yang zuhud. Zuhud itu hanya pada kisah saja, riwayat saja. Membaca kisah-kisah zuhud tapi tidak diamalkan. Apa zuhud itu? Zuhud adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, kosongnya hati dari dunia, bukan kosongnya tangan dari dunia. Dahulu banyak orang-orang soleh yang walaupun tangannya dipenuhi dengan dunia tapi hatinya kosong dengan dunia. Ada tandanya. Apa itu tandanya? Tidak bertambah gembira ketika bertambah dunianya dan tidak bertambah sedih ketika berkurang dunianya. Itu maknanya adalah orang yang kosong hatinya daripada dunia. Namun pada akhir zaman orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia walaupun tangannya kosong dengan dunia. Bergembira, senang ketika mendapatkan tambahan dunia dan sedih ketika berkurang dunianya. Wal wara'u tasannu'an, dan sifat wara' yaitu sifat meninggalkan yang haram, sifat meninggalkan yang syubhat, itu hanya tasannu'an, berpura-pura saja di hadapan orang seakan-akan seperti menjadi orang soleh yang meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, tapi ketika dalam keadaan sendiri melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasannu'an, berpura-pura saja, tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan di hati orang lain. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah, ini yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah yang telah disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman yang menunjukkan dekatnya hari kiamat, ayyakunal waladu ghaidhan, yaitu anak menjadi pemarah. Anak kurang ajar terhadap orang tuanya. Banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini kita lihat sekarang ini banyak anak yang durhaka, bahkan terbalik. Anak menjadi pemimpin terhadap orang tuanya, mengatur orang tuanya, memerintah kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tua. Sangat sedikit sekali anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu tanda yang sangat menonjol yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Seperti yang disabdakan di dalam hadis yang lain, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang ibu melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Orang anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mataru gaidhan, dan hujan itu panas. Maknanya apa? Ada ulama yang menjelaskan turunnya hujan di musim panas. Atau ada ulama yang menjelaskan maknanya adalah ketika turunnya hujan namun cuaca masih menjadi panas, tidak menyejukkan, tidak mendatangkan kesejukan, tidak membawa keberkahan. Namun intinya maknanya adalah hujan tapi tidak ada manfaatnya. Atau sedikit manfaatnya, itu hujan yang turun yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Wa tafidul li'amu faidan, dan menyebarnya, dituangkan, maknanya adalah banyaknya datang orang-orang yang tercela, banyak menyebar orang-orang yang hina, yang tercela, yang fasik. Rawahu Tabrani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu.
Ini yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Ibn Mas'ud, yaitu sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah diantaranya wa minha la taqumu sa'atu hatta yasuda kullu gabilatin munafikuha. Tidak datangnya hari kiamat sampai yang memimpin menguasai setiap suku atau golongan itu dikuasai oleh munafikuha, orang-orang yang munafiknya. Ya, satu kelompok, satu golongan, satu suku tidak dipimpin oleh orang yang soleh, bukan dipimpin oleh orang yang adil, tapi dipimpin oleh orang yang fasik di antara mereka. Ini menunjukkan akhir zaman. Wa kana za'imul qaumi ardaluhum, dan yang menjadi pemimpin satu golongan adalah yang rendah di antara mereka. Orang yang fasik di antara mereka, orang yang hina di antara mereka yang menjadi pemimpin, bukan orang yang mulia, bukan orang yang soleh. Wasadal gabilata fasikuhum, dan yang memimpin satu suku adalah yang fasik di antara mereka. Jadi maknanya adalah orang fasik dijadikan sebagai pemimpin. Rawahu Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini banyak yang telah terjadi yang kita lihat di sekitar kita. Ini semuanya telah dijelaskan di dalam sabda-sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari radhiyallahu taala anhu dalam kitab beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa minha, lalu diantaranya pula adalah antuzakhrafal maharibu wa takhrabal gulubu. Di antara kejadian tanda dekatnya kiamat adalah banyak dihiasi mihrab. Mihrab di dalam masjid banyak yang dihiasi, dipercantik, diperindah, namun banyak hati yang rusak. Lain halnya dengan generasi-generasi yang terdahulu, kita lihat masjidnya biasa-biasa saja, mihrabnya biasa-biasa saja, namun hatinya terhiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, hatinya bersih. Namun akhir zaman menjadi terbalik, mihrab yang dihiasi tapi hatinya yang rusak. Rawahu Tabrani an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa minha, dan diantaranya adalah fusyuwut tijarati hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tijarati. Dan diantara kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman adalah menyebarnya perdagangan. Sibuk di dalam hal perdagangan, habis waktunya untuk berdagang, hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tijarati, sampai seorang wanita itu membantu suaminya di dalam berdagang. Ini juga kita lihat sekarang ini banyak habis waktu untuk berdagang, pagi, siang, sore, bahkan tengah malam sekalipun sibuk di dalam berdagang. Sampai-sampai sepasang suami istri pun habis waktunya untuk berdagang. Ini tanda akhir zaman, kejadian yang telah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qat'ul arham, dan memutus silaturahmi, sibuk dengan dunia masing-masing dan memutus hubungan keluarga silaturahmi. Wa fusyul galami, dan menyebarnya tulisan. Maknanya adalah menyebarnya karya-karya buku. Namun wa zuhurus syahadati bizur, dan munculnya kesaksian-kesaksian yang palsu. Banyak orang yang bersaksi namun kesaksiannya palsu. Banyak orang yang bersaksi dengan sumpah sekalipun, bahkan dengan Al-Quran yang diletakkan di atas kepalanya sekalipun, namun berbohong.
Banyak sekarang ini yang terjadi. Rawahul Imamu Ahmad wal Bukhari an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu wa fusyul galami, dan menyebarnya qalam tulisan, maknanya apa? Kinayah an kathratil katabati, yaitu kinayah ya, kiasan, penjelasan tentang banyaknya buku karya tulisan. Wa gillatil ulama, namun sedikit ulama, sedikit yang mengamalkan. Banyak buku yang menyebar, karya tulisan yang menyebar, tapi sedikit orang yang mengamalkannya. Ini yang terjadi sekarang ini. Kita bisa lihat di sekitar kita, buku tidak terhitung banyaknya, namun sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Yakni yaktafun bi ta'allumil khatti liyukhalitul hukama. Maknanya adalah mereka merasa cukup dengan belajar ilmu tulis, menulis saja namun tidak diamalkan. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa bercampur, bergaul, mendekati al-hukam, para pejabat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nama, untuk menjadi terkenal. Ini yang terjadi pada akhir zaman. Wa minha, dan diantaranya pula adalah yutakhadzal amanatu maghnaman wa zakatu maghraman, dijadikan amanat itu seperti harta rampasan perang. Amanat untuk anak yatim misalnya, amanat untuk masjid misalnya, amanat untuk kebaikan, namun dijadikan sebagai harta rampasan perang, diambil, dimakan. Dan dijadikan zakat itu sebagai maghraman, hutang. Ketika akan mengeluarkan zakat itu seperti beban hutang. Berat sekali untuk mengeluarkan zakat. Wa yuta'allamul ilmu li ghairi dinin, dan dikaji ilmu agama tapi tujuannya bukan untuk agama. Mengkaji ilmu agama tujuannya bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang terjadi. Banyak lagi yang terjadi. Wa minha, di antaranya pula adalah idza ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah banyak orang laki-laki ata'a, mentaati, tunduk kepada istrinya, namun durhaka kepada ibunya. Padahal di dalam hadis yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang istri wajib untuk tunduk kepada suaminya dan suami wajib untuk tunduk kepada ibunya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, suami kepada ibunya durhaka, tapi kepada istrinya malah tunduk. Wa adna sadiqahu wa aqsa abahu, dan mendekatkan sahabatnya, dekat dengan sahabat, berbuat baik kepada sahabat, banyak bergaul dengan sahabat, namun menjauhkan ayahnya, jauh dengan ayahnya, tidak berbuat baik kepada ayahnya. Wartafa'atil aswatu fil masajid, dan diangkat suara di dalam masjid. Maknanya apa? Banyak terjadi kegaduhan, pertengkaran di dalam masjid. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah aidan. Ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa minha, di antaranya pula adalah idza dhaharatil gainatu wal ma'azifu wa syuribatul khumur, dan banyak munculnya al-gainatu, munculnya biduan-biduan, penyanyi-penyanyi.
wal ma'azif, munculnya alat-alat musik, dan banyak meminum minuman keras, banyak meminum khamr. Wala'ana akhiru hadhil ummatu awwalaha, dan akhir umat ini melaknat umat yang pertama. Maknanya generasi yang baru melaknat, mengutuk, menyalahkan generasi yang sebelumnya. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Jadi seharusnya generasi yang terdahulu dijadikan sebagai panutan, namun justru dikutuk, disalahkan generasi-generasi orang-orang soleh yang sebelumnya. Juga tentang munculnya biduan-biduan, penyanyi-penyanyi, alat-alat musik seakan-akan seperti biasa sekarang ini. Dan banyak meminum minuman keras. Ini banyak yang terjadi menunjukkan dekatnya hari kiamat. Wa minha, dan juga banyak lagi kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Hashim Asy'ari tentang apa saja yang akan terjadi yang menunjukkan tanda dekatnya hari kiamat. InsyaAllah akan kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari keburukan akhir zaman, keburukan penduduk akhir zaman. Allah jadikan kita hamba-hamba yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri hidayah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.